Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sajikan mengenai materi tentang konsep wilayah dan perencanaan tata ruang, di mana sebelumnya sudah saya berikan dalam bentuk tulisan. Barangkali ada yang masih kurang atau masih perlu dipahami, ya. Silahkan simak penjelasan berikut. Judul untuk bab 1 mengenai konsep wilayah dan perencanaan tata ruang wilayah. Istilahnya saja konsep, berarti kita mempelajari tentang teori tentang wilayah. Apa yang dipelajari itu, ya, tentunya semua hal yang terkait dengan teori wilayah dan perwilayahan, ya, di mana wilayah dan perwilayahan di permukaan bumi ini secara umum, ya, bisa dibedakan berdasarkan pewilayahan fungsional dan pewilayahan formal, ya. Selain dua hal ini, ya, ada pewilayahan lain, ya, yang didasarkan pada fenomena geografis yang lain, ya. Untuk apa semua ini? Hal ini diperlukan dalam rangka kita melakukan perencanaan tata ruang wilayah. Jadi wilayah di suatu kabupaten, wilayah di suatu provinsi, wilayah di suatu negara, ya, supaya mendapatkan perkembangan yang baik, maka harus direncanakan dengan baik, ditata, ya. Bila mana hal ini didukung oleh daya dukung pertumbuhan wilayah, ya, kajian mengenai perencanaan tata ruang ini akan menghasilkan sebuah pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, ya, di dalam negara tersebut, atau di dalam kabupaten tersebut, ataupun di provinsi dan lain sebagainya, ya. Untuk itu, yang pertama kita pahami mengenai konsep atau pengertian dari wilayah, ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47, ya, tahun 1997, ya, wilayah itu adalah ruang, ya. Ruang yang merupakan kesatuan geografis, artinya ruang yang bagian dari permukaan bumi, ya, beserta segenap unsur yang terkait padanya, ya. Dimaksudkan adalah ruang yang ada di permukaan bumi, baik itu biotik maupun fisik atau abiotik, ya. Jadi ruang di permukaan bumi, baik itu fisik maupun biotik, ya, yang batas dan sistem dari sebuah wilayah itu, ya, ditentukan secara administrasi maupun berdasarkan aspek fungsional, ya. Makanya ada namanya peta administrasi, yaitu didasarkan pada kesepakatan batas wilayah suatu pemerintahan, baik tingkat desa, kabupaten, dan lain sebagainya. Namun ada yang menggunakan aspek fungsional, di mana ini merupakan wilayah-wilayah perdagangan biasanya, wilayah-wilayah pertumbuhan, ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian, ya, untuk unsur wilayah ini sudah kita lanjutkan. Beberapa pengertian juga disampaikan oleh para ahli, hampir memiliki kesamaan di dalam pengertian. Hal ini untuk mengantisipasi bila mana ada pilihan ganda yang menanyakan menurut beberapa ahli, ya. Kalau menurut Platt, ya, wilayah itu merupakan keberadaan yang dikenal berdasarkan keseragaman homogenitas umum, baik yang didasarkan pada keadaan lahan maupun penduduknya. Intinya adalah wilayah itu, dan di dalam wilayah itu ada hampir kesamaan, ya. Hampir keberagamannya itu memiliki ciri khas yang sama, ya, baik keadaan lahannya maupun penduduknya.
Begitu pula oleh Herbertson, juga wilayah itu baik abiotik maupun biotik yang dirinci menjadi sepanjang ini, yang memiliki ciri tertentu, kan hampir sama, ya, punya homogenitas umum, keseragaman yang membedakan dengan wilayah lain. Ini juga sama, suatu ciri tertentu. Kemudian, menurut fenomen, ya, di sini juga sama, yaitu sangat berbeda dengan penampakan-penampakan lain di wilayah lain atau di daerah sekitarnya. Taylor juga sama, wilayah yang dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area, kalau tadi adalah ruang di permukaan bumi, yang sifatnya seragam, ya, sifatnya seragam, kan homogenitas sama. Dan banyak lagi, ini bisa kamu baca berulang-ulang untuk memahaminya. Kemudian kita lanjutkan pada konsep wilayah berdasarkan tipe. Artinya di sini adalah teori penyebutan wilayah semacam itu, ya, dengan dasar tipe. Ada dua, ya, penyebutan wilayah. Ada namanya wilayah formal. Wilayah formal dikenal sebagai wilayah dengan ide homogenitas. Apa artinya? Wilayah yang terbentuk karena adanya kesamaan penampakan, baik itu iklim, vegetasi, topografi, dan lain sebagainya. Nah, contoh, wilayah pegunungan. Ini berarti penampakan yang terbentuk oleh kesamaan topografi yang berupa pegunungan. Ya, wilayah pertanian, ini berarti vegetasi. Wilayah pemukiman, berarti ini unsur kependudukan atau demografi. Untuk penyebutan wilayah formal ini, ya, wilayah formal ini lebih mudah kita lihat, ya. Kalau kamu naik pesawat atau naik di pegunungan tinggi, melihat ada kelompok-kelompok yang berbeda dari ciri khas suatu wilayah. Ya, misalnya kamu datang ke wilayah Lasem, ya, ternyata di wilayah Lasem itu hampir sepenuhnya adalah pegunungan. Maka kamu menyebutnya Lasem sebagai wilayah pegunungan. Atau kamu datang ke daerah lain atau melihat dari atas tampak ada kelompok pemukiman, oh itu berarti wilayah pemukiman. Ya. Ada wilayah yang terpengaruh oleh iklim laut, ya, maka disebut sebagai wilayah pesisir. Nah, itu adalah penyebutan atau konsep yang didasarkan dengan ide homogenitas yang disebut sebagai wilayah formal. Yang kedua adalah wilayah fungsional atau ide heterogenitas, keberagaman. Di sini heterogenitas, yaitu wilayah yang dalam batas-batas tertentu terjadi suatu hubungan dan pola saling ketergantungan yang biasanya terkontrol oleh titik pusat yang disebut hubungan fungsional. Jadi wilayah fungsional ini adanya suatu ruang di mana ruang-ruang itu terjadi suatu hubungan ketergantungan antara satu ruang dengan ruang yang lain. Satu wilayah dengan wilayah lain ada ketergantungan secara fungsional. Contohnya Jakarta dengan wilayah yang ada di sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini ada ketergantungan di dalam fungsi masing-masing wilayah. Ya, ada hubungan yang kuat, maka disebut sebagai wilayah fungsional. Dan ada banyak lagi selain Jabodetabek, ya, misalnya Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, ya, Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, Gerbang Kertasusila. Ya. Oke, kita lanjutkan mengenai ciri regional nodal yang sama artinya dengan wilayah fungsional. Jadi kalau ada pertanyaan di soal menanyakan regional nodal, itu artinya sama dengan menanyakan wilayah fungsional atau wilayah yang berdasarkan pada
heterogenitas, ide heterogenitas. Dan wilayah ini memiliki karakteristik atau ciri diantaranya yang pertama adanya pergerakan arus, baik itu berupa barang, pemikiran atau ide gagasan, ya, atau pergerakan atau mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, ya, adanya pusat pertemuan, ya, arus secara terorganisir. Harus semua ini, baik barang, ide maupun manusia. Misalnya antara Jabodetabek, ya, adanya pergerakan yang terorganisir, baik barang, ide ataupun manusianya. Yang ketiga, adanya wilayah yang semakin meluas. Ya, wilayah fungsional ini, ya, semakin hari karena terjadi hubungan semakin kuat, ya, mengimbas pada wilayah-wilayah di sekitarnya, ya, menyebabkan semakin hari semakin meluas hubungan tersebut. Ya. Ini ciri dari regional nodal. Kemudian kita lanjutkan konsep yang lain selain berdasarkan tipe, ada konsep wilayah berdasarkan kategori. Di antaranya adalah wilayah bertopik tunggal, yaitu penyebutan wilayah yang didasarkan pada satu topik saja. Contoh yang dibatasi curah hujan. Misalnya Bogor sebagai kota hujan. Ini berarti kamu menggunakan konsep wilayah bertopik tunggal. Dua, wilayah yang bertopik gabungan, yaitu didasarkan pada beberapa topik. Sebagai contoh, pembatasan suatu wilayah yang didasarkan atas curah hujan, suhu udara, tekanan udara, sehingga kalau digabung menjadi daerah iklim tertentu. Ya. Misalnya kamu menyebutnya Indonesia merupakan wilayah tropis karena curah hujannya yang tinggi, kelembapan udaranya yang lebih dari 80%, tekanan udara tertentu, ya, maka itu menunjukkan ciri wilayah tropis, sehingga kamu menyebutnya Indonesia sebagai iklim tropis, wilayah tropis. Kemudian yang ketiga, yaitu wilayah yang bertopik banyak. Ya. Wilayah yang bertopik banyak adalah wilayah yang keberadaannya dilihat dari beberapa topik, jadi tidak hanya satu topik, ya, topik yang berbeda dengan tujuan yang lebih luas. Contoh, tujuannya untuk mengetahui perkembangan industri, tujuannya, ya, maka dia akan mencari unsur-unsur yang digunakan atau yang bermanfaat untuk perkembangan industri. Maka dia mencari wilayah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tenaga kerjanya ada, investornya, modalnya ada, teknologinya juga memungkinkan. Nah, ini wilayah yang bertopik banyak. Kemudian wilayah yang lebih luas lagi yaitu wilayah total. Ya, konsepnya lebih luas lagi, yaitu pembatasan yang didasarkan pada semua unsur wilayah. Oleh sebab itu, konsep ini bersifat klasik karena hanya menggunakan unsur sebagai dasar pembatasan. Ya. Jadi wilayah total ini cenderung pada mencakup semua unsur. Ya. Kemudian yang kelima adalah konsep wilayah aktivitas manusia, yaitu pembatasan yang didasarkan pada aktivitas manusia yang mendominasi, tidak hanya didasarkan pada pembatasan fisik wilayah. Sehingga konsep ini sangat erat hubungannya dengan pemberdayaan sumber daya alam dan kelestariannya. Jadi di sini aktivitas manusia yang mendominasi itu apa? Ya, misalnya industri, maka wilayah industri. Ya, misalnya pertanian, maka wilayah pertanian. Jadi yang didasarkan pada aktivitas manusianya.